سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى. Emang sadar apa kagak Pak kalau sekarang kita ini Islam sudah menurun di Indonesia? Sadar apa kagak? Sadar apa kagak? Kalau sadar ngaji dong malam Senin. Kan katanya ada pengajian subuh dengan guru kita Ustaz Muslihin. Boro-boro subuh habis maghrib aja nggak ada yang datang. Bahaya. Kita lihat generasi dulu baca Al-Quran pinter-pinter, ngajinya luar biasa. Kita lihat anak-anak sekarang sudah SMP 1 aja nggak ada yang ngaji. Betul apa betul? Ya Allah. Orang tua kalau datang itu pasti keluarnya anaknya bandel, main HP mulu, susah diatur. Makanya saya punya santri unik. Santri saya mu'alaf baru 3 bulan, ibunya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalla alaika Allahu ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika alladzina akhlisu lillahi niyyatahum wastahyu minhu haqqal haya. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Amma ba'du ashabal fadilah, segenap para alimil ulama, para kiai, para hujjaj, sepuh dan tokoh masyarakat yang pada kesempatan malam ini saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun insya Allah semua itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Wabil khusus yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muslihin selaku guru kita, Al-Mukarram wal-Mukhtaram Kiai Haji Sabni, segenap pengurus Masjid Jami An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan, penata acara yang terhormat, para bapak, ibu, hadirin hadirat yang insya Allah pada malam ini kita senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh rasa syukur mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah
dengan berkat percikan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada malam ini kita bisa hadir kumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga biwasilati qiraati qissatil maulid yang tadi diawali dengan pembacaan tahlil, tahmid dan juga takdis, hajat kita pada malam ini, keinginan kita pada malam ini, doa-doa yang kita panjatkan pada malam ini Allah ijabah, Allah kabul, Allah terima, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, saya sebenarnya sudah agak mengurangi tawaran ceramah karena saat ini saya sudah punya santri yang kalau subuh mereka wajib ngaji dengan saya. Makanya waktu nelpon guru kita, saya pikir Kelingkit itu jauh. Kagak taunya tempat saya mondok di Al Hidayah Basmo. Kalau jauh sudah enggak terima. Karena tadi saya maghrib ngajar di Masjid As-Sirat, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Satu jalan menuju balik, ya udahlah mampir aja dulu. Saya takut kalau saya terima kemudian saya nggak bisa hadir masuk. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi pernah sampaikan di dalam hadisnya, manin qata'a raja'a manir taja qata'a Allahu raja'ahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mutusin harapan orang-orang yang berharap, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan putuskan harapannya ketika berhada di yaumul qiyamah. Ngeri apa ngeri? Ngeri. Ceramah 4 diambil, datang kagak, ngeri. Allah putusin harapannya ketika berada di mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sanadnya tinggi. Paham sanad? Paham sanad? Iya aja. Ketika Al-Imam Abu Hanifah termasuk di dalamnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma, ketika mendengar ini hadis dikejar ini hadis. Kalau ulama dulu ngedenger ada orang alim, orang pinter dikejar-kejar. Orang sini ada nggak yang model yang kayak begitu? Ada apa kagak? Ada apa kagak? Boro-boro. Segitu dekatnya sama Basmol juga ngaji mah ya kalau ingat. Betul atau betul? Ini hadis derajatnya tinggi yang dalam istilah mustalahul hadis disebut dengan sulasiyat. Apa itu sulasiyat? Riwayatnya cuma 3 orang. Artinya
derajatnya sangat tinggi. Ketika Imam Syafi'i mendengar ini hadis, dicari ini orang yang punya hadis. Ini hadis derajatnya anil A'mas wa anil A'raj wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma 3 perawi hadis sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendengar ini hadis, dicari itu orang yang punya hadis. Ternyata ulama yang punya ini hadis rumahnya di tengah lapangan sendirian. Beliau cari, tanya-tanya. Begitu sampai nih ulama yang punya hadis, pagi-pagi lagi megang ember, megangin ember aja. Begitu ditengok, isinya roti. Imamuna al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan salam, assalamu alaika ya imam. Ini ulama lagi megangin ember, ngejawab salam tapi nggak nengok mukanya. Padahal beliau tahu yang mengucapkan salam adalah seorang ulama besar. Ini ulama lagi tengok di tengah-tengah lapangan. Ternyata yang ditungguin itu adalah anjing-anjing liar. Begitu datang anjing-anjing liar dari berbagai macam penjuru, dikasih makan itu anjing satu-satu. Begitu selesai, beliau baru berkata, ya imam, ya syekh, saya tahu Anda yang datang dan Anda ulama besar. Tapi saya khawatir. Teringat sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi nyatakan dalam hadisnya, manin qata'a raja'a manir taja qata'a Allahu raja'ahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mutusin harapan orang-orang yang berharap, maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan putusin harapannya ketika berada di yaumil qiyamah. Na'udzu. Makanya kalau diundang, kalau bisa-bisa, kagak-kagak, jangan lelaguan. Kadang-kadang berapa aja diterima, datang kagak, ngeri. Nanya ini guru, ente datang ke sini mau ngapain? Saya datang mau minta hadis guru. Hadis yang mana? Hadis yang tadi guru praktekkan. Cukup satu hadis guru. Kenapa? Karena ini hadis selain derajatnya tinggi, yang dalam istilah ilmu mustalahul hadis disebut dengan sulasiyat, dan ini hadis sudah sampean praktekkan. Apa itu? Sampean tidak mau mutusin harapan anjing yang biasa sampean kasih makan. Subhanallah, itu ulama dulu. Ulama dulu. Istiqomah apa kagak itu? Istiqomah apa kagak? Ini mau kagak, giliran datang RW, waduh RW dulu. Masyarakatnya belakangan. Ngeri, yang begini nih ngeri. Makanya saya kalau rada-rada jauh kemudian mutusin harapan santri saya yang biasa kalau ba'da subuh ngaji, waduh ngeri saya. Makanya dosen udah saya berhentiin semua, udah nggak jadi dosen, ngajar dari 11 tinggal 2 di Permata Hijau dengan ada. Karena itu saya ingat pesan guru saya Kiai Ahya Al-Ansori, karena saya membadali beliau ketika beliau almarhum nerusin. Makanya ya udahlah, karena ini perintah guru ya saya lakukan. Padahal udah ngap bener.
Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang maulid udah bosen barangkali. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam Al-Quran ketika kita baca, ketika kita telaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, dan kalau itu kita baca, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil seluruh para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya dengan nida alamah, dengan nama aslinya sendiri. Betul apa betul? Kalau kita baca Al-Quran, kita temukan ayat ya Adam, kita temukan ayat ya Musa, kita temukan ayat ya Nuh, kita temukan ayat ya Ibrahim, kita temukan ayat ya Isa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian menelaah Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut seluruh para nabi di dalam Al-Quran itu dengan nida alamah, dengan sebutan nama aslinya sendiri, saudara. Akan tetapi berbeda halnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tidak pernah menggunakan nida alamah, Allah tidak pernah menyebut nama aslinya, enggak pernah. Pasti yang Allah sebut ya ayyuhan nabi. Yang Allah sebut ya ayyuhar rasul. Enggak pernah Allah sebut ya Muhammad. Enggak pernah. Pernah satu ketika pamannya Nabi manggil nama Nabi dengan sebutan namanya. Saya Ustadz, saya Kiai, saya Haji. Orang manggil saya ada yang Kiai, ada yang Ustadz, ada yang Haji. Tapi seumur-umur saya nggak pernah dengar ibu saya, mbak saya manggil saya Kiai, nggak pernah. Jadi ini pamannya Nabi satu ketika beliau memanggil nama Nabi dengan nida alamah, dengan sebutan nama aslinya, karena beliau merasa Nabi Muhammad boleh saja menjadi seorang Nabi, Nabi Muhammad boleh saja menjadi seorang Rasul, tapi beliau tetap posisinya keponakan saya, dan saya berhak memanggilnya dengan nida alamah, sebutan nama aslinya ya Muhammad. Begitu nyebut nama panggilan ya Muhammad, ini penduduk langit geger. Yang geger bukan penduduk bumi. Nggak kayak RW tadi, sambutan menggebuk-gebuk, masyarakatnya mah pelanga-pelongo aja. Agak ada yang geger. Harusnya beruntung punya RW kayak begini. Ini RW kalau belum mati jangan dikuburin. Awas. Jadi ketika pamannya Nabi manggil nama Nabi Muhammad dengan nida alamah, dengan sebutan nama aslinya, Allah tidak ridho, Allah murka.
Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, turun, bawa ini ayat, sampaikan kepada paman Nabi dan juga sampaikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah manggil nama Nabi Muhammad dengan nida alamah, dengan panggilan nama aslinya, ya Muhammad. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'da. Pelit amat. Mentang-mentang suara saya bagusan Kori. Lah kalau Kori mah pantes, nggak pernah makan penggorengan. Lah kalau saya ngerokok hantem, ngopi hantem. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bawa ini ayat, sampaikan kepada paman Nabi, sampaikan kepada umatnya Rasul, jangan pernah sekali-kali memanggil Rasul. Allah saja tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kita memperingati Maulid, paling tidak ada kesan di dalam diri kita, kebahagiaan, kebanggaan, bahkan sekaligus juga memuliakan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti kita muliakan. Makanya kalau baca sholawat, kalau bisa orang-orang NU, ini kan rata-rata ke orang-orang NU nih. Ini orang Betawi, kebanyakan orang Betawi kan. Kalau orang Betawi pasti NU tok-tok. Karena orang Betawi itu orang yang unik. Orang Betawi itu orang yang paling taat sama perkataan guru walaupun kagak ngerti. Itu orang Betawi. Kalau kata gurunya, bilangin anak lo kalau habis maghrib jangan pada keluar, nanti dibawa kolong kopet. Wah itu nurut itu. Bilangin anak lo kalau makan jangan suka di depan pintu, ntar ada yang ngelamar balik lagi. Bilangin anak lo ntar kalau nyapu yang bersih, kalau nggak bersih dapat mantu yang belokan. Tuh orang dulu tuh bodoh tapi ngerti, bodoh tapi taat. Hebat orang dulu. Ini saya cari itu hadis benar enggak apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu. Ternyata benar. Cuma karena orang tua kita dulu kagak ngerti cara nyampeinnya seadanya. Tuh hebatnya orang tua dulu. Kagak kayak orang sekarang, ada pinternya doang tapi gebleng. Sekolah pakai SS-an, tapi adab kagak dipakai. Betul apa betul? Tuh begitu. Makanya dulu emak saya kalau ngajarin ngaji itu pakai cara apa aja biar anaknya ngerti. Apa aja, akalnya banyak orang dulu itu. Ngaji kagak bisa-bisa, bocahnya diajarin alif jabar eldu paksedu kodok jengkel kadal ngadu alhamdulillah. Tuh orang tua dulu tuh. Makanya saya lebih hormat sama orang tua dulu ketimbang sama bocah sekarang. Biar S-nya itu ada 3 biji. Tuh orang tua dulu, Masya Allah, Betawi itu. Makanya tesis S2 saya itu judulnya kenapa orang Betawi baca manaqib Syekh Saman tapi tidak bertorikoh. Orang Betawi paling takut sama torikoh. Paling takut. Cuman lucunya manaqib dia baca. Orang yang baca manaqib maka dia otomatis bertorikoh. Itu hebatnya orang Betawi. Makanya contoh orang Betawi dulu, kalau Jumat orang Betawi dulu datang jam 9, duduk di pojok.
Orang sekarang datang jam 9 kotak amal dia bawa pulang. Jadi orang-orang tua kita dulu mengajarkan tentang adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau tidak paham, tetapi karena gurunya mengajarkan hal yang demikian itu, paling tidak kalau membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus digandeng dengan kata-kata Sayyidina, Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina. Walaupun kelompok sebelah ngomong kagak boleh, walaupun kelompok sebelah ngomong kagak boleh. Emang kelompok sebelah pinternya doang, tapi geblek. Betul aja kayak ngerti aja. Saya dulu pernah menerjemahkan kitab Ad-Du'aul Ma'thur 490 halaman. Saya kasih percetakan, yang punya percetakan rata-rata orang-orang PKS. Yang bahasa Arabnya pas-pasan, bisanya ngedit doang. Makanya kalau baca kitab belajar sama guru-guru kita, jangan kalau kepepet baru baca buku terjemahan. Kenapa? Takut geblek. Jadi kita diajarkan melalui apa yang pernah dilakukan oleh pamannya Nabi, kemudian Allah tidak ridha. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa sebuah ayat. Kalau kita membaca sholawat, jangan hanya nyebut Allahumma sholli ala Muhammadin, tapi paling tidak kita gandeng dengan kata-kata Sayyidina Muhammadin. Walaupun perintahnya tidak menggunakan kata-kata Sayyidina Muhammadin. Jadi ketika ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, sahabat nanya, ya Rasul, kaifa nusalli alaik ya Rasul, bagaimana kami ini caranya membaca sholawat? Kata Nabi, qul, katakan Allahumma sholli ala Muhammadi. Ada kata-kata Sayyidina enggak? Kata Nabi, qul, katakan, ucapkan oleh kamu kalimat Allahumma sholli ala Muhammadi. Tidak ada kata-kata Sayyid. Kata saya, kalau sholawat harus ada kata-kata Sayyidina. Nurut sama saya apa nurut sama Nabi? Woi, bingung. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana caranya kami membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, qul Allahumma salli ala. Tidak ada kata-kata Sayyidina. Kata saya, kalau sholawat kudu pakai Sayyid. Nurut sama saya apa nurut sama Rasul? Ujungnya contoh guru kita Kiai Haji Sabeni tiba-tiba main ke rumah kita. Girang apa kagak? Girang apa kagak? Girang. Kecuali panitia maulid datang ke rumah kita udah gondok aja bawaannya. Ini model potongan kayak begini nih. Guru kita Kiai Haji Sabeni datang ke rumah kita, girang, bahagia. Saking bahagianya, begitu datang kita udah kerepotan. Repot apa aja dikeluarin. Kata guru kita, Ahmad, jangan ngeluarin apa-apa, kopi juga jangan kopi. Kata kita, sebentar Kiai, sebentar, saya akan bikinin kopi.
Kata kiai kita, jangan. Yang bagus menurut sama kiai apa omongan kita? Yang bagus nurut omongan kiai apa omongan kita? Itu kagak nurut ke kiai. Kata kiai jangan saya sebentar, saya mau ada urusan lagi kondangan. Kata kita sebentar kiai, sebentar, saya mau bikin kopi. Kira-kira yang bagus bikin kopi apa kagak bikin kopi? Lah itu kan kagak nurut namanya, geblek. Emang ngomongan kiai kan bener, jangan bikin. Tapi yang bagus bikin kopi. Paham maksudnya? Udah begitu aja. Bikin kopi. Biar guru juga ngomong jangan. Yang bagus tetap bikin. Udah begitu aja. Paham maksudnya? Bikin. Jadi dalilnya jelas. Walaupun ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kami membaca sholawat kepadamu, seperti apa redaksinya? Nabi sampaikan, Allahumma salli ala Muhammadin. Tapi yang baik sebagai ta'ziman wahtiraman, ketika kita membaca sholawat, maka sebaiknya kita gandeng kata-kata Muhammad dengan kata-kata Sayyidina Muhammadin. Kemudian ada lagi sholat, ada tulisan pakai kaos, ada tulisan angker bir gambar botol. Itu sholatnya sah apa kagak? Sholatnya sah apa kagak? Kadang-kadang bocah kita kan kalau sholat pakai kaos gambar tengkorak, ya, kaos reunian dipakai, itu nama orang ditulis semua di belakang kaos. Yang di belakang baca atu-atu, gak selesai. Sah enggak sholatnya? Sah tidak sholatnya? Sah menurut kajian ilmu fikih, tapi menurut kajian ilmu tasawuf dianggap tidak punya ada. Sholat pakai kaos kutang sah apa kagak? Sah. Pakai you can see sah. Tapi tidak punya ada. Sholat pakai helm sah enggak? Orang rambutnya panjang sholat pakai peci, pecinya jatuh ambil. Karena sholat menggunakan peci itu tanda bagian dari ada. Ini sholat kalau rambut panjang bener, begitu dia bangun dari rukuk dia riak, udah kayak Lucinta Luna. Sehingga muncul kaidah kata ulama, idza ta'aradal amru wal adab quddimal adabu 'alal amri. Apabila bertentangan dua antara perintah dan adab, maka dahulukan adab atas perintah. Etika didahulukan. Dulu rame ada orang-orang Indonesia ketika melakukan sa'i baina Safa wal Marwah itu menyanyikan lagu Ya lal watan, Ya lal watan, Ya lal watan. Sah atau tidak sa'inya? Sah.
Karena dalam ibadah sa'i tidak ada bacaan yang khusus. Bahkan ketika dia sa'i, diem aja. Dari mulai sofa, marwah, sofa, marwah, marwah, sofa, sofa, marwah, diem aja. Tetap sa'inya dianggap sah. Cuma begitu pulang dipanggil hajinya haji mudeng. Diem aja kagak baca apa-apa. Sah, tapi adabnya tidak ada. Kenapa? Karena as-sa'yu baina safa wal marwah itu juz'un minal ibadah, bagian dari ibadah. Kalau memang itu ibadah, maka dahulukan adab. Sholat sarung yang udah bau apek jangan dipakai. Ini mah giliran sholat sarung, udah 3 bulan berturut-turut nggak dicuci-cuci. Tapi kalau giliran kondangan bajunya bagus bener. Makanya saya mah iri sama orang tua dulu. Kalau mau sholat zuhur, sholat asar, itu pasti beliau itu bawa sarung, bawa koko. Artinya apa? Dia ganti pakaiannya. Kagak kayak orang sekarang. Ada pinternya doang. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi dalam urusan menghormati, dalam urusan memuliakan Nabi, paling tidak kita sebagai kaum Nahdliyin, orang-orang NU, kalau membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mesti kita gandeng dengan kata-kata Sayyidina Muhammadin. Itu ajaran orang tua kita dulu. Para wali songo itu ajarannya begitu. Walaupun sekarang lagi rame ribut tentang nasab keturunan. Wali songo katanya bukan keturunan Nabi. Los apa kata ente? Tapi yang jelas 9 wali songo, para wali-wali songo, jasanya sangat besar ketika menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu tadi kata RW kita, hati-hati, ini kan mau pemilu, betul apa betul? Pokoknya mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, yang penting mana yang paling gede ngasihnya. Kalau kasih kecil mau apa, kan lelaguan doang. Arti kagak. Besok saya dipanggil oleh Wakapolri jam 12 siang. Saya bawa murid saya Ustaz Endang Hermansyah dalam rangka, ya itu begitu tuh, dalam rangka tekan kontrak. Kalau gede saya sikat, kalau kecil masa bodoh. Real aja, kudu istiqomah. Tahu istiqomah? Tahu istiqomah artinya apa? La ilaha illallah. Istiqomah itu adalah syarrun la yadu khairun min khairin la yadu. Istiqomah itu keburukan yang tidak berkelanjutan, itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan. Artinya apa? Preman yang tobat lebih baik daripada ustad nyaloin tanah berhasil berhenti jadi ustad. Itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu mesti benar. Ini kadang-kadang dulu ada satu cerita, ada orang nguburin anjing di pemakaman muslim. Ada ustad fanatik. Kata ustadz, siapa ini orang nguburin anjing di pemakaman muslim? Siapa? Ini orang yang ngerti bahasa anjing nujuk saya, ustadz. Kenapa? Apa alasannya? Yang namanya anjing dimanapun dikubur tetap bikin aib. Apalagi dikubur di pemakaman muslim. Kata yang ngerti bahasa anjing, ini ustadz, ini wasiat anjing, kalau dia mati dia minta dikuburin di pemakaman muslim. Tetap kagak bisa.
haram hukumnya. Bikin aib, bikin cacat. Ustadz, ada wasiat yang kedua. Apa itu? Ada cek tulisannya 200 juta buat Ustadz. Kata Ustadz, oh ini anjing turunan ashabul, namanya tidak istiqomah. Model kayak begini nih, istiqomah. Pilih pemimpin, pilih orang-orang yang istiqomah. Karena ini kaitannya dengan kegiatan kita. Kan kalau acara maulid kayak begini bebas, enak apa enak? Enak apa enak? Enak. Bapak, Ibu belum pernah hidup di daerah sebelah sono, di daerah Mesir, di daerah Sudan, di daerah-daerah sana. Saya mah udah kenyang, kagak enak. Yang paling enak hidup di negeri Indonesia. Mau ngapain aja enak, mau tahlil, mau ziarah pagi, siang, malam, sampai sebulan silahkan. Kenapa? Karena bebas. Sebelah sono ngeri, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom. Makanya ada kelompok yang pengen negara kita diganti dengan pengen negara Islam. Bahaya. Ini perjuangan ulama kita, harus mesti kita pertahankan. Ketika ada oknum-oknum yang ingin memecah belah, apapun itu yang mereka bawa, kalau memang itu memecah belah, maka jangan pernah kita ikut. Nabi sudah sampaikan di dalam hadisnya, salah satu minal jahiliyah. Ada 3 yang selalu akan ada pada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kiamat itu datang. Apa itu? Al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansab. Berbangga-bangga dengan keturunan, saling mencaci maki dengan nasab. Sekarang terjadi di Indonesia. Ini ada oknum yang ingin memecah belah. Tidak perlu dalil, tidak perlu rujukan kitab sampai atau tidak nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Allah tidak pernah memanggil nida alama nama aslinya di dalam Al-Quranul Karim. Pokoknya siapa umat Nabi yang memperjuangkan dakwah Nabi, istiqomah dalam jalan Nabi, maka dia kita anggap sebagai orang-orang yang baik. Ini ada oknum sebagian, aduh rungsek dengernya. Makanya daripada rungsek, udahlah mendingan ngurusin pondok aja lah, adem. Iya bener. MUI saya tinggal karena rada-rada begitu. Giliran gede mah ditelan, giliran kecil mah kita dikasih. Jadi jelas saudara, menghormati dan takzim ihtiraman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah keharusan, termasuk cinta terhadap keluarga para nabi. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran. Sebelum ini terjadi, Allah sudah sampaikan yang namanya kaum Yahudi dan Nasara itu saling berbangga-bangga. Bahkan mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anaknya Tuhan dan kami adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Sampai Allah sampaikan di dalam Al-Quran, qul falima tu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa kalian
adalah merupakan kekasih-kekasihnya Allah. Ketika kalian berbuat maksiat, pasti Allah akan berikan azab. Jadi sekarang udah menjas dia yang paling mulia, kelompok dia yang masuk surga. Betul atau betul? Giliran yang hidung pesek, muka dekil mah nggak bakalan masuk surga. Ah, ini bahaya. Bahaya. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, jadi jelas tidak perlu dalil dalam rangka menghormati dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, maka ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita gandeng kata-kata Muhammad dengan kata-kata Sayyidina Muhammadi. Itu namanya sudah masuk dalam kategori ahli ilmu. Makanya tadi sudah saya omong berkali-kali, sekarang itu banyak orang yang ber-SS tapi tidak punya ada. Sebab ahli ilmu di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan dengan menggunakan 3 sebutan. Yang pertama, yang namanya ahli ilmu itu Rabbani. Rabbani itu adalah orang yang belajar dengan kitab, membaca dengan kitab, ngaji dengan rujukan kitab, itu namanya Rabbani. Ini ngomong-ngomong ngaji di sini malam apa aja? Malam Senin. Jamaahnya ada berapa ribu? Tahu. 3.000 kurang. 3.000 kurang. Ini udah mulai berkurang nih. Makanya saudara, Masya Allah, saya baru tahu ternyata generasi kita saat ini luar biasa bahayanya. Bahkan rata-rata masalah orang tua itu adalah anaknya saat ini susah diatur lantaran main HP. Ini model kayak begini nih, HP-nya ada yang 3 nih. Ada HP khusus buat si Joni, namanya si aslinya Romlah, ditulisnya Romi. Betul apa betul? Bahaya. Apalagi ngaji di masjid diusahakan pegang kitab, kiainya baca kita dengerin, mau paham mau kagak pegang aja itu. Paling tidak keberkahan pasti didapat. Orang Betawi kan punya ulama namanya Sayyid Utsman. Sayyid Utsman itu adalah seorang ulama yang sangat luar biasa, disebut dengan ulama 3 generasi. Tapi karena beliau taat, sam'an wa ta'atan terhadap perkataan gurunya, kalau ngaji nggak pernah alpa, hadir aja. Tiba-tiba Allah berikan ilmu laduni, pinter. Ini mah kadang-kadang orang sekarang Masya Allah ngaji datang ke ustaz, bilangnya apa, pura-pura lupa bawa rokok. Kiai makan tahu sendiri, rokoknya Samsu. Pura-pura bilang, Kiai, aduh mohon maaf rokok Samsu saya ketinggalan di rumah, boleh saya ngisep? 1 batang, 2 batang, 3 batang, lama-lama. Nah ini nih yang model kayak begini nih. Ngaji modal kagak, rokok Kiai diisepin. Ada yang begitu di sini ada. Kalau mati buang aja ke comberan. Ya Allah. Emang sadar apa kagak Pak kalau sekarang kita ini Islam sudah menurun di Indonesia? Sadar apa kagak? Sadar apa kagak? Kalau sadar ngaji dong malam Senin. Kan katanya ada pengajian subuh dengan guru kita Ustaz Muslihin. Boro-boro subuh habis maghrib aja nggak ada yang datang. Bahaya. Kita lihat generasi dulu
baca Al-Quran pinter-pinter, ngajinya luar biasa. Kita lihat anak-anak sekarang sudah SMP 1 aja nggak ada yang ngaji. Betul apa betul? Ya Allah. Orang tua kalau datang itu pasti keluarnya anaknya bandel, main HP mulu, susah diatur. Makanya saya punya santri unik. Santri saya mu'alaf baru 3 bulan, ibunya masih Kristen, bapaknya masih Kristen. Kenapa ibunya begitu rela membiarkan putranya masuk agama Islam? Karena selama dari kelas 6 SD sampai kelas 1 SMA tidak keluar rumah, main HP aja. Jadi takut sama orang. Datang ke saya tolak. Datang kedua, saya tolak. Begitu datang ketiga, saya terima dengan catatan mesti masuk Islam. Oh begitu Kiai, iya. Kalau masuk Islam mesti sunat. Sunat iya, malam itu juga disunatin. Karena saking buntunya anaknya tidak bisa lepas dari HP. Sekarang sudah 3 bulan, sudah Iqra ke-6, bentar lagi masuk Al-Quran. Baba moyangnya, emak moyangnya masih Kristen. Tapi kalau ngaji bulanan, ya duduk, iya aja. Itu namanya Cina kalau begitu gebleng. Ternyata ada dan seluruhnya, bukan hanya kita sebagai orang Islam, tetapi mereka pun bingung bagaimana caranya melawan kemajuan teknologi. Terlebih-lebih adalah HP. Makanya bisa-bisa ntar kita mati dibunyiin HP, dijadiin status doang. Doain orang tua saya baru saja pulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah semoga diampuni dosanya, status doang. Baca Yasin kagak, baca Fatihah kagak. Betul apa betul? Ini bahaya nih. Makanya saya paling ngeri enak melihatnya sama bocah emak moyangnya mati dijadiin status. Mana emaknya mukanya begitu. Kadang-kadang Masya Allah ini bahaya. Makanya ahlul ilmi disebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan Rabbani. Siapa itu? Yang namanya Rabbani itu orang kalau ngaji, kalau belajar pakai kitab, pakai buku. Jadi jangan sampai ngaji cuma ngedengerin guru doang. Pokoknya mau paham mau kagak, sambil jender sambil ngantuk itu buka kitabnya. Insya Allah siapa tahu ketika orang itu istiqomah duduk di pojokan sambil ngantuk-ngantuk, kemudian kelewatan sampai masuk ke liangku. Kadang-kadang orang tua Masya Allah, kalau ada orang tua ngaji ngantuk jangan suka dibangunin, biarin aja, takut kelewatan. Jadi ini kelemahan kita, terutama orang-orang Betawi, terutama orang-orang Islam di Indonesia. Lihat di sana ribuan orang-orang non-Muslim belajar tentang Islam, yang dimana mereka bertujuan bagaimana cara menghancurkan umat Islam. Waktu saya kuliah dulu saya baca ada pelajaran namanya pelajaran Al-Mustasyrikin, kaum orientalis. Ada bukunya tebal. Dalam buku itu ada perbandingan antara Injil Matius, Yohanes, Lukas. Makanya saya kalau sama isi Injil rada-rada paham karena memang ada pelajarannya. Ternyata orang-orang orientalis, orang-orang Amerika, mereka yang membenci terhadap Islam dulu 80-an, tahun 80-an mereka ingin menghancurkan umat Islam Indonesia melalui film porno. Ternyata target itu tidak membawa hasil yang baik.
Dan ternyata hari ini, tahun ini, kita sudah dihancurkan generasi kita dengan HP. Hampir bukan 50% lagi, mencapai 70% orang-orang kita sudah lupa dengan agamanya, sudah lupa mempelajari, sudah lupa membaca akan ayat suci Al-Quran. Yang ada orang sekarang mojok di pojokan sambil cengar-cengir, video call, cengar-cengir. Makanya orang sekarang jangankan di tempat keramaian, di kuburan dia masih berani. Betul apa betul? Di kuburan cengar-cengir, cengar-cengir. Jangankan jin, memedi aja takut sama dia. Ini bahaya. Ternyata benar apa yang saya pelajari. Jadi mereka selalu membahas bagaimana caranya menghancurkan umat Islam di Asia, khususnya di Indonesia. Ternyata saat ini saya menyaksikan dari apa yang pernah saya pelajari ketika saya kuliah di Al-Azhar Cairo University. Benar kata ulama, mereka setiap tahun selalu mengadakan muktamar, musyawarah, diskusi bagaimana caranya menghancurkan umat Islam sehingga sifat-sifat ahlul ilmi yang disebut dengan Rabbani sudah tidak ada lagi. Orang sekarang rata-rata kalau ngaji lenggang kangkung. Jangankan bawa kitab, duit aja kagak bawa buat amal. Betul betul. Kalau kitab kagak bawa duit gemokan. Begitu kotak amal lewat, mata jangan ditekep. Ini kadang-kadang orang kita begitu, kalau ada kotak amal mau lewat dia, masya Allah, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu dekat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu lewat dia, alhamdulillah. Tuh orang sekarang. Jadi sifat ahlul ilmi nggak ada, sudah mulai berkurang. Apalagi yang kedua yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa ahlul ilmi saat ini sudah kurang, sudah tidak ada. Sifat yang kedua adalah khasyatullah. Ahlul ilmi saat ini sudah jarang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang nomor satu saja sifat ahlul ilmi sudah langka, apalagi yang kedua. Ngeri. Makanya jangan sampai kita termasuk ahlul ilmi, orang-orang yang belajar agama, yang tahu akan agama, tetapi sifat khasyatullah tidak ada di dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi paling tidak tuh ahlul ilmi sifatnya mesti ada tuh. Besok-besok ketua masjid, kalau ada jamaah kagak punya kitab, dibeliin. Biar paling enggak diraba-raba itu bacaan, dipegang-pegang itu kitab, dibuka-buka itu kitab, dikebet-kebet itu kitab. Insya Allah saya yakin kalau ini dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, fa insya Allah kita akan mampu mempertahankan akidah kita yang disebut dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah apapun itu tantangannya, apapun itu yang mereka lakukan untuk menghancurkan kita, kalau kita punya sifat ahlul ilmi yang sifatnya rabbani, terlebih-lebih sifatnya khasyatullah, maka tidak akan pernah berhasil mereka untuk menghancurkan kita. Terlebih-lebih saya ingatkan, apapun partainya, siapapun yang dipilih, entah itu Anies, entah itu Ganjar, entah itu Prabowo, jangan pernah
terpecah belah. Terus kita bersatu dalam agama kita, jaga persaudaraan kita, terus kita muliakan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, barangkali itu aja sedikit dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.